Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Bahasa Indonesia kelas 7 MTS Negeri 2 Pemalang tahun pelajaran 2021-2022. Pada pembelajaran jarak jauh, materi hari ini adalah unsur-unsur intrinsik cerita pantas. Oke, anak, kita membahas apa itu unsur-unsur intrinsik dari cerita pantas. Unsur intrinsik merupakan unsur yang berasal dari dalam sebuah karya sastra, masuk juga cerita fantasi. Unsur intrinsik sekaligus merupakan salah satu unsur yang menjadi pembangun fisik karya sastra. Nah, ada berapa unsur intrinsik itu? Yang pertama adalah tema ya. Yang pertama adalah tema. Yang kedua adalah tokoh. Yang ketiga alur atau plot. Yang keempat latar. Yang kelima amanat, dan yang keenam sudut pandang. Jadi unsur intrinsik dalam cerita fantasi sama dengan karya sastra yang lainnya ada 6. 1 tema, 2 tokoh, 3 alur, 4 latar, 5 amanat, dan 6 sudut pandang. Sekarang apa yang dinamakan dengan tema? Tema adalah yaitu ide yang paling mendasar yang menjadi bahasan untuk mengembangkan suatu cerita. Artinya tema adalah pokok masalah yang dibahas, yang diangkat dalam cerita tersebut. Inti dari masalah yang diceritakan dalam teks cerita fantasi tersebut dinamakan dengan tema ya. Yang kedua, tokoh atau penokohan. Ini perlu kita bedakan antara tokoh dan penokoh. Kalau tokoh itu pemeran atau pelaku, tapi kalau penokohan adalah karakter. Kalau penokohan adalah karakter. Kalau tokoh adalah peran, tapi kalau penokohan karakter itu apa, perwakilan ya. Kemudian yang ketiga, alur atau plot. Alur atau plot adalah jalan atau alur cerita yang berupa peristiwa-peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan satu sama lain. Dalam cerita itu kan ada peristiwa, lah urutan peristiwa-peristiwa tersebut dinamakan dengan alur. Lebih mudahnya, alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita. Sekali lagi, alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita. Kemudian unsur intrinsik yang selanjutnya yaitu yang keempat, latar. Latar itu ada 3. Latar artinya tempat terjadinya cerita, latar artinya waktu, artinya kapan cerita itu terjadi, serta suasananya bagaimana. Dan jadi latar itu ada 3, latar tempat, latar waktu, suasana. Latar tempat, tempatnya di mana, tempat kejadiannya di mana, waktu kapan kejadiannya, suasananya seperti apa. Yang kelima adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah yaitu bagaimana posisi pengarang dalam membawakan suatu cerita. Artinya
cara pengarang menampilkan sebuah tokoh, ini namanya sudut pandang. Nah, maksudnya gimana? Terkadang kita membaca cerita ada tokohnya aku, berarti pengarangnya sebagai pelaku cerita. Dan ada cerita dengan tokoh namanya nama orang, ya kan? Berarti pengarang itu di luar cerita karena pengarang menggunakan tokoh lain untuk memerankan sebuah cerita. Ini namanya sudut pandang. Kemudian yang keenam adalah amanat. Amanat itu apa? Seringkali kita mendengar kata-kata amanat. Ya, amanat bisa diartikan sebuah pesan. Ya, sesuatu yang harus disampaikan. Tapi dalam cerita, kamu harus bisa menyimpulkan sebuah amanatnya itu apa. Dalam cerita, amanat bisa diartikan pesan tersirat kepada pembaca dari pendengar. Artinya setelah kamu membaca cerita ini, kamu bisa mengambil hikmah dari cerita ini, ya kan? Apa yang bisa kamu pelajari setelah kamu membaca cerita fantasi ini? Ini namanya Itu saja untuk pertemuan unsur-unsur intrinsik cerita fantasi untuk pertemuan awal, dan nanti kita akan mempelajari bagaimana kita menelaah unsur-unsur intrinsik tersebut dalam cerita fantasi. Ke dalam contoh ya. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Semangat. Salam 4S. Salam sehat selalu, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.